Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kuliah online kedua pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk tema hari ini yang akan kita bahas adalah independent learning atau belajar mandiri. Nah, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya tetap dalam keadaan yang masih semangat di dalam pembelajaran daring ini. Oke, di slide pertama saya akan membahas tentang konsep didaktik di abad 21. Didaktik berasal dari kata didasko yang artinya adalah pengajaran, dan arti ini diambilkan dari bahasa Yunani dengan artian juga didaktikus, yaitu adalah pandai mengajar, dan diartikan kembali yaitu menjadi didaktika atau gaya mengajar. Jadi setiap guru itu memiliki gaya mengajar masing-masing yang nantinya akan menjadi ciri khasnya dia sendiri. Dan gaya mengajar ini adalah salah satu kemampuan guru untuk menyampaikan materi kepada siswanya ketika pembelajaran SKI. Oke, nanti kita juga akan membahas tentang asas-asas pengajaran. Salah satu asas pertama yang akan kita bahas adalah asas motivasi, di mana motivasi belajar selalu berhubungan dengan tujuan pelajaran yang jelas dan penting untuk dilaksanakan peserta didik karena akan memenuhi harapan, cita-cita, dan kebutuhannya. Jadi begini, seorang guru itu walaupun mereka sedang bersedih, mereka harus tetap memiliki motivasi, terutama untuk membahagiakan siswanya. Karena menyemangati orang lain itu adalah tugas daripada guru. Prestasi tak akan dapat diraih tanpa semangat, dan kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan. Jadi ketika di dalam diri kalian itu masih ada perasaan, aku tuh bisanya apa sih? Aku tuh kelebihannya apa sih? Kenapa aku dilahirkan di dunia ini gak punya kelebihan? Berarti kalian kurang memiliki motivasi, dan itu bukan salah satu ciri seorang pendidik atau seorang pengajar. Karena seorang pengajar atau pendidik itu harus memiliki motivasi yang tinggi, terutama dalam hal prestasi. Jadi kita harus selalu menjadi yang terbaik di antara yang baik, dan kita harus selalu menjadi. Kemudian ada asas aktivitas, itu adalah tujuan yang diharapkan untuk menguasai pengetahuan, kemudian mengimplementasikan menjadi perbuatan yang nyata dan berulang-ulang. Jadi di sini dalam artian adalah pengajaran itu diberikan bukan hanya sekedar teori, tetapi juga harus mampu dilaksanakan menjadi sebuah perbuatan. Jadi anak-anak itu harus memiliki aktivitas baik fisik maupun psikis itu secara seimbang. Jadi ketika kalian pembelajaran itu meminta mereka untuk melakukan aktivitas fisik, kalian juga harus memikirkan psikis mereka bagaimana. Apa yang mereka lakukan di dalam ruang lingkup sekolah, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian bagaimana psikis mereka ketika di rumah dan di sekolah, itu harus tetap difikirkan. Oke, setelah itu ada asas individualitas, di mana guru harus memikirkan bagaimana menyampaikan bahan pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini sesuai dengan perbedaan kemampuan individu peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memang pada basicnya mereka cerdas dari lahir, ada yang tidak, kemudian ada yang rajin, ada yang tidak, ada yang punya semangat, ada yang tidak. Nah, kita itu harus merangkul semua individu itu menjadi satu kesatuan dalam menyampaikan materi sehingga mereka itu paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Jadi guru ini harus mampu mengetahui psikis dari setiap individu itu, dan kemudian mereka harus mencari solusi terbaik untuk individu tersebut. Seperti itu. Oke, untuk yang kali ini kita akan membahas tentang asas peragaan. Asas peragaan ini harus ada dalam pembelajaran, terutama untuk pembelajaran di dalam ruang lingkup kelas. Asas peragaan ini adalah bentuk peragaan yang dapat dilakukan oleh peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung ya, karena kita sekarang sedang pembelajaran luring.
Untuk contoh pembelajaran yang dilakukan secara peragaan itu adalah pembelajaran sholat. Nah, kaitannya dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ini adalah berhubungan dengan ziarah makam. Siswa bisa diajak untuk berziarah, cuma untuk pandemi ini karena adanya corona dan tidak bisa melakukan secara peragaan, maka bisa digantikan dengan melihat video tentang ziarah makam. Itu sudah lebih daripada cukup. Oke, untuk slide yang ini kita akan membahas tentang apersepsi. Pembelajaran itu akan berhasil tergantung pada menit-menit pertama yang membuat penasaran siswa atau peserta didiknya. Asas apersepsi itu berhubungan dengan cara menyampaikan pelajaran, yaitu menghubungkan dengan apa yang telah dikuasai peserta didik. For the example, contohnya adalah semisal kita membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, dapat kita tanyakan kepada peserta didik, apakah di sini ada yang memahami cerita tentang Sunan Kalijaga? Atau semisal, apakah di sini ada yang pernah berziarah makam? Atau yang lainnya. Atau contoh yang lainnya dari apersepsi adalah misalnya menanyakan kepada salah satu peserta didik tentang misalnya tokoh-tokoh daripada sejarah kebudayaan Islam, itu juga bisa dilakukan gitu, seperti itu. Atau semisal di tengah-tengah pembelajaran guru boleh menunjuk salah satu dari peserta didik yang misalnya tidak konsentrasi, kemudian ditanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih berkaitan dengan pembelajaran. Apakah dia bisa menangkap dengan apa yang sudah disampaikan guru atau tidak? Itu namanya apersepsi dan itu diperlukan. Oke, next kita akan membahas tentang asas sosialisasi. Di sini guru sering melakukan sharing, melalui diskusi. Dengan begitu antara satu peserta didik dengan yang lainnya akan berinteraksi dan mampu mempelajari pelajaran SKI secara menyenangkan tanpa ada rasa bosan. Nah, pembelajaran yang sekarang itu sering berganti-ganti ya, karena kurikulum dari pemerintah juga berganti-ganti. Tahun 2018 kita baru saja mempelajari tentang asas sosialisasi ini dengan pendekatan saintifik. Kemudian 2019 kita sudah diberikan panduan baru, yaitu adalah HOTS, High Order Thinking Skills. Kemudian di 2020 kita sudah menghadapi daring atau luring. Nah, bagaimana dengan asas sosialisasinya kalau daring gitu ya? Nah, itu bisa dilakukan dengan aplikasi Zoom atau kemudian aplikasi telekonferensi yang lain. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas tentang asas evaluasi. Nah, evaluasi ini berguna untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan hasil belajar peserta didik, untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pengajaran, untuk mendorong peserta didik giat belajar, untuk acuan perumusan tujuan. Contohnya, ulangan harian, UTS, UAS, kuis, dan lain-lain. Banyak sekali peserta didik itu yang merasa dibebani oleh gurunya tentang UTS, UAS, ulangan harian. Bahkan mahasiswa pun sering seperti itu gitu ya. Merasa guru ataupun dosennya itu menyiksanya jika diberikan kuis gitu. Padahal itu sebenarnya adalah untuk evaluasi diri gitu. Kalau semisal mereka memang siap dan mereka memang mampu, kuis, UTS, UAS itu bukanlah hal yang berat gitu. Bahkan mereka sangat mengharapkannya untuk mengukur kemampuan dirinya. Oke, untuk slide kali ini, sorry kalau semisal tulisannya kurang jelas, tapi nanti akan ada modul yang melengkapinya. Jadi di bagian ini kita akan membahas tentang kompetensi guru sesuai dengan UNESCO. Nah, kalau dulu guru tuh cukup memiliki teori 75% itu sudah bisa jadi guru gitu. Kalau sekarang itu banyak sekali komponen yang harus ditambahkan gitu. Yang pertama dari understanding-nya. Teknologi literasinya itu harus policy awareness gitu. Kemudian ada knowledge deepening-nya itu tentang policy understanding. Kemudian knowledge creation-nya itu harus policy inovasi. Jadi guru itu tidak hanya cuma tahu gitu, tapi harus juga mampu berinovasi. Kemudian dari kurikulum dan assessment untuk teknologi literasinya dia harus basic knowledge-nya itu ada gitu. Kemudian knowledge deepening-nya itu harus application. Kemudian knowledge creation-nya itu society skill. Kemudian untuk pedagogi
Oke, saya lanjutkan. Untuk pedagogi itu integrated teknologi, kemudian untuk knowledge dependingnya itu complex problem solving, kemudian untuk knowledge creationnya itu self management. Jadi untuk bagian pedagogi itu guru harus bisa memanajemen dirinya sendiri, kemudian mampu memecahkan masalah disertai dengan penggunaan teknologi. Kemudian di bagian ICT, guru harus mampu basic tools, kemudian complex tools, kemudian pervasive tools. Jadi hampir semua tools atau aplikasi itu guru harus bisa gitu ya. Jadi guru diminta untuk bisa ini, bisa itu gitu tanpa harus ada pelatihan gitu. Nah, itulah tuntutan dari guru di era pembelajaran jarak jauh sekarang gitu. Kemudian organization and administration itu dari mulai standar classroom, collaboration group, learning organization itu harus mampu dikuasai oleh guru dan disampaikan oleh guru kepada peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian teacher profesional, digital literasi, manage and guide, teacher and model learner. Jadi guru itu harus bisa menjadi model pembelajaran, kemudian bisa menjadi digital literasi atau sumber ilmu yang berbasis digital, kemudian manajemen and guide itu harus bisa memanajemen daripada materi-materi yang sudah disampaikan gitu. Jadi walaupun guru itu adalah manusia yang tidak pernah luput juga dari salah, tetapi di mata peserta didik guru itu harus selalu benar gitu. Walaupun kalau salah itu pasti akan selalu menjadi bahan gibah. Lanjut, icebreaker. Icebreaker itu berasal dari kata ice dan breaker. Jadi intinya icebreaker itu adalah pemecah kebekuan. Icebreaker ini biasanya digunakan dalam kegiatan outbound, tetapi icebreaker juga harus bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama berfungsi untuk mengarahkan otak agar berada pada kondisi gelombang alfa. Kemudian yang kedua, perasaan senang akan kembali ketika suasana membosankan. Kemudian yang tiga, menjaga stabilitas kondisi fisik dan psikis peserta didik dalam mempermudah memproses informasi. Jadi ketika senang, itu informasi akan lebih mudah ditangkap seperti itu. Oke, saya akan berikan contoh untuk icebreaker. Contohnya semisal sebelum pembelajaran, mahasiswa ataupun peserta didik itu melakukan pijat-memijat punggung, kemudian menyerukan yel-yel yang menarik gitu, kemudian saling bertanya jawab, kemudian nyanyi, kemudian bersolawat, itu bisa dilakukan untuk icebreaker. Kemudian saya lanjutkan untuk HOTS, High Order Thinking Skill. Ini adalah konsep pembelajaran yang baru saja dibahas di era digital 4.0 dan belum sampai 1 tahun menjadi pembelajaran luring. Nah, konsep ini adalah membahas tentang sebuah situasi belajar yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Kemudian kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan belajar. Kemudian ada pemahaman pandangan yang telah bergeser dari dimensi linear, hierarki atau spiral. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemudian analitis, kemudian pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif seperti itu. Saya lanjut lagi agar tidak terlalu lama ya. Kita lanjutkan ke flipped classroom. Ini adalah konsep pembelajaran jarak jauh yang akan diadopsi itu adalah flipped classroom. Dimana kalau dulu itu pembelajaran dilakukan di dalam ruang kelas, kemudian ada guru, ada siswa, ada media gitu. Nah, di flipped classroom ini itu akan berubah. Berubahnya bagaimana gitu? Guru berada di ruang dan waktu yang berbeda, dan siswa atau peserta didik tetap bisa mendapatkan pelajaran itu hanya dengan satu kali klik, dan kemudian dia bisa mengulang-ulangnya untuk berulang kali. Contohnya seperti apa sih Bu tentang flipped classroom ini? Flipped classroom ini seperti yang kita lakukan ini, pembelajaran menggunakan media YouTube, itu adalah flipped classroom. Seperti itu. Lalu media apa lagi Bu yang lainnya yang bisa dilakukan dengan flipped classroom gitu? Ada banyak media lainnya, misalnya seperti Google Meet, kemudian ada Zoom dan lain-lain.
Yang pasti yang berbasis teleconference ataupun yang tidak langsung ya, tetapi dia berupa video seperti itu. Oke, ini adalah slide yang terakhir tentang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa poin, diantaranya adalah identitas. Ini berisi nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, tahun ajar, dan alokasi waktu. Menyesuaikan dengan jenjang dari sekolahnya masing-masing. Kemudian ada kompetensi inti, sudah ditentukan di dalam buku paket sudah ada. Kemudian kompetensi dasar juga sudah ada. Kemudian indikator pencapaian juga sudah ada. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah tercantum di buku. Kemudian ada yang namanya materi pelajaran, ini sesuai dengan bab yang diajarkan. Media yang digunakan bisa berupa Google Classroom atau semisal yang lainnya. Kemudian bahan dan sumber ajarnya dari mana? Apakah dari internet atau dari buku paket? Kemudian metode pembelajarannya berisi pendekatan dan metode apa yang sedang digunakan. Untuk tahun 2020 ini kita menggunakan pendekatan heutagogi. Kemudian ada kegiatan pembelajarannya, nanti ada berbasis literasi. Kemudian ada penilaiannya, nanti akan dijelaskan di dalam modul. Kemudian nanti nama kota, tanggal, tanda tangan guru, dan tanda tangan kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Untuk penjelasan selengkapnya tentang RPP nanti bisa dibaca di dalam modul pembelajaran yang akan dibagikan. Oke. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Semoga tidak bosan ya dengan pembelajaran luring ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ketiga.